Aku sangat bersyukur. Aku sudah sembuh sama sekali. Tenaga dan kekuatanku sudah pulih. Bapak pulang. Kelihatannya Nyai sudah benar-benar sehat dan kuat. Iya. Di desa seperti ini, sulit untuk mencari kuda tunggangan yang bagus. Kebanyakan pendek dan kecil-kecil untuk narik gerobak atau pedati. Cuma dapat ini yang agak lumayan, Nyai. Tidak apa. Saya hanya merepotkan terus. Jangan berkata begitu, Nyai. Saya sama sekali tidak repot. Besok pagi-pagi sekali saya akan berangkat. Iya, Nyai sudah sembuh. Saya tidak bisa mencegah keinginan Nyai untuk melanjutkan pengembaraan. Semua ini berkat Bapak. Bapak telah menyelamatkan saya dari kematian. Saya berhutang budi dan nyawa kepada Bapak. Untuk itu saya bersumpah. Saya akan mencari istri Bapak sampai ketemu. Dan akan saya bawa ke hadapan Bapak. Tentunya untuk Sania yang sangat merindukan seorang ibu. Siapa nama istri Bapak? Juria. Bibi akan kembali lagi ke sini, kan? Tentu, bersama dengan Ibu Sania. Saya pamit. Baiklah, Nyai. Ada warta. Pasukan Tegal sudah menuju ke Cirebon. Berapa kekuatannya? Sekitar 200 orang, Gusti. Ya, kau boleh istirahat. Aku ingin besok pagi kita berangkat untuk menghadang pasukan dari Tegal. Jangan tergesa-gesa, Kanjeng Adipati. Sebaiknya kita selidiki dulu mereka secara rinci. Terutama para pendekar dan orang-orang sakti yang berada di dalam pasukan itu. Benar. Saya dengar Elang Suanda mengerahkan seluruh kekuatannya, yang terdiri dari gabungan perguruan-perguruan silat dan para pendekar terkemuka dari kaum persilatan. Kalau begitu, besok pagi, aku akan menyuruh Arya Kirata, pemimpin kelompok Telik Sandi, untuk melakukan penyelidikan. Ki Jurwarta, cepat buka pintunya. Masuk, Pak. Pasukan Tegal sudah datang. Bagus. Pretty woman,
walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. Share life's little pleasures. New Galaxy Bites. Mereka bergerak sesuai dengan waktu. Lalu yang lainnya? Kami berhasil menemukan perkemahan pasukan Adipati Sukatma. Nah, ini baru berita. Di mana? Di Lembah Karang Miring. Kita bisa segera memberitahukan pasukan Cirebon yang bermarkas di daerah timur untuk mengepung pasukan pemberontak. Iya. Tapi apakah kira-kira mereka sudah tahu? Atau mendengar tentang masuknya pasukan dari Tegal? Kelihatannya belum. Sebab belum ada tanda-tanda mereka akan bergerak. Terima kasih. Sebaiknya kita jangan bertemu lagi. Hari Ahad kita bertemu di penginapan Galura Endah, di luar kota Cirebon sebelah selatan. Baik, Kanjeng. Lakukan. Baik, Mak. Apa yang terjadi, Pak? Dibakar. Dibakar siapa? Dibakar siapa, Pak? Prajurit-prajurit. Prajurit Mataram. Entah prajurit dari mana. Kata Pak Kuwu, pemimpin prajurit itu adalah Arya Panji Kuda Sungsang. Kuda Sungsang? Betul, katanya. Saya tahu dia. Memang dia penjahat. Lalu siapa lagi yang ada di dalam pasukan penjahat itu? Ada yang bernama Pak Kuwu? Kalawika? Saya tidak tahu. Coba nyai tanyakan kepada Pak Kuwu. Dia yang lebih tahu. Sudah, jangan berebut. Jangan berebut. Semuanya nanti kebagian. Satu persatu ya. Gimana? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ini saya di belakang ini, Pak. Pak. Aduh, Pak. Ini, Pak. Saya belum, Pak. Atur yang rata, Jo. Jangan sampai ada yang kelewatan. Aku ada tamu. Baik, Pak. Saya Mayang Sari. Saya Roso, Kuwu di sini. Saya kebetulan lewat mau ke Cirebon. Terkejut melihat keadaan desa ini yang menyedihkan. Ya, kemarin dijarah oleh gerombolan Kuda Sungsang. Saya dengar di dalam gerombolan penjahat itu ada pasukan prajurit. Betul. Tapi entah prajurit dari mana. Oh, begitu? Kejam sekali mereka. Harta benda dirampas, rumah dibakar. Siapa yang berani melawan dibunuh. 10 orang penduduk tewas. 12 orang luka-luka. Saya turut berduka. Pak Kuwu, jualah perhiasan ini. Uangnya untuk biaya pengobatan bagi mereka yang luka-luka. Dan beli beras untuk makan mereka semua. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Pak Kuwu tahu apa yang menyebabkan desa ini dijarah gerombolan Kuda Sungsang? Mungkin karena kami membantu pasukan dari Tegal. Pasukan dari Tegal? Iya. Mereka mau ke Cirebon. Mau bergabung dengan pasukan Mataram yang akan berperang melawan Belanda di Batavia. Pasukan Tegal itu 2 hari istirahat di sini. Mereka kami jamu dan kami layani dengan baik. Segala kebutuhannya kami sediakan.
Mungkin itulah yang menyebabkan kami tidak disukai oleh pihak lain yang memusuhi Mataram. Sehingga mereka membalasnya dengan cara seperti ini. Apakah boleh saya ikut membantu Bapak menolong dan merawat mereka yang kena musibah? Silahkan, Nyai. Dengan senang hati. Berlatihlah sedikit demi sedikit. Kalau tidak, kaki Andika bisa kaku. Iya, Nyai. Andika asli orang sini? Asli, Nyai. Saya dilahirkan di sini. Kalau begitu, Andika tahu dengan sebagian orang penduduk warga desa Pinang ini. Saya tahu dan kenal dengan semua orang di sini. Dari anak-anak, dewasa, sampai nenek-nenek dan kakek-kakek. Ada perempuan yang bernama Juria? Juria? Sepertinya tidak ada, Nyai. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mau minta tolong. Ada apa, Nyai? Saya sedang mencari seorang perempuan yang bernama Juria. Bagi siapa yang bisa memberikan keterangan tentangnya, berhak mendapat hadiah uang 3 kepek. Atau bagi siapa yang bisa memberikan keterangan berharga kepada saya, berhak mendapat hadiah sesuai dengan keterangannya itu. Ada yang mengenal Juria? Ayo, siapa di antara kalian yang mengenal Juria? Wah, saya tidak kenal. Sepertinya tidak ada, Pak Kuwu. Di sini memang tidak ada yang bernama Juria, Nyai. Maaf mengganggu, Nyai. Iya, ada apa Kisanak? Benarkah Nyai akan memberikan hadiah bagi yang memberikan keterangan yang berharga? Benar. Apakah Kisanak mempunyai keterangan untuk saya? Mengenai Juria? Bukan. Mengenai apa? Gerombolan kuda sungsang. Gerombolan kuda sungsang? Katakan. Hadiahnya dulu, Nyai. Mereka berada di lembah Bukit Karangmiring bersama seorang adipati. Siapa namanya? Adipati Sukatma. Bagaimana kau bisa mengetahui sarang mereka? Malam itu, waktu terjadi keributan. Angkat yang barang! Bawa semua! Jangan sampai ada yang tersisa! Ayo! Cepat bawa semua! Ayo cepat! Kurang ajar! Hei! Kejar! Ayo, jalan. Ayo. Begitulah ceritanya. Mengapa saya bisa mengetahui sarang gerombolan pasukan penjahat itu? Untung kamu tidak dibunuh. Karena saya mau dijadikan budak. Budak? Dijadikan tukang nyari kayu bakar di hutan untuk keperluan dapur umum mereka. Tapi saya bisa kabur melarikan diri sampai di sini. Oh.
Ilmu apa ini, Guru? Capeknya minta ampun. Ajian tapak sakti. Harus orang yang punya tenaga kerbau bisa melakukannya, Guru. Hanya dengan ajian tapak sakti, kau akan bisa menandingi Sembara. Baik, Guru. Apa ini artinya, Kalawika? 3 kembang. Tripuspaseta. Kurang ajar. Apa maksudnya ini? Itu pasti tanda tangan yang dibuat oleh orang sakti. Ya, tapi dari siapa? Siapa yang berani menyerbu sarang harimau, lalu sengaja meninggalkan tanda seperti ini? Tidak ragu lagi. Ini pasti perbuatan Lindu Aji, Sentanu dan Jatmiko. Lindu Aji? Apa mungkin perbuatan mereka? Pasti, sebab mereka bertiga. Mereka tidak bertiga, tapi berempat dengan Pitaloka. Tidak mungkin Lindu Aji. Ini perbuatan pengecut. Lindu Aji tidak mungkin melakukan perbuatan pengecut seperti ini. Kanjeng Adipati! Kanjeng Adipati! Lapor, Kanjeng. Ada apa? Semua ternak hasil rampasan hilang. Apa? Pada setiap tunggang pengikat binatang itu, ada bunga ini. Keterlaluan. Harus kita selidiki. Perbuatan siapa ini? Firman Allah dalam Al-Quran, In asantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan kepada dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat kejahatan, falaha, berarti menjahati dirimu sendiri. Maksudnya, akibat dari perbuatan jahat, akan kamu rasakan di kemudian hari. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan penerima taubat. Ibarat dosamu sebanyak buih di lautan, selebar bumi, setinggi langit. Jika kamu minta ampun dan bertaubat, Allah pasti mengampuninya. Tidak ada dosa warisan. Yang ada, keampunan murni dari Tuhan yang Maha Tinggi. Ingat, perbuatan baikmu sekarang akan menghapus dosa-dosamu yang lalu. Tuhan, terimalah tobatku. Ampuni dosa-dosaku. Dan bantulah aku menjadi bulan dan matahari untuk menerangi alam dan melenyapkan kegelapan. Amin. Kenapa kau murung, Mardian? Aku ingin seorang istri, Guru. Aku pun ingin kawin sebagaimana layaknya orang lain. Sebentar lagi kau akan kawin. Dengan siapa, Guru? Dengan Rindatika? Boleh. Tapi hati-hati dengan kakeknya, Datuk Ranggasanga. Terima kasih, Guru. Terima kasih. Tapi kau juga akan aku jodohkan dengan Rinata. Rinata? Siapa dia, Guru? Anak Datuk Jampak dari siluman harimau. Sembah hamba majikan Doro Juragan. Ada apa, Kalagondang? Ada yang terlupa, majikan Doro Juragan. Hamba sudah mencari Farida kemana-mana. Pantas tidak ketemu. Soalnya hamba belum pernah melihat gadis yang bernama Farida. Jadi mohon majikan Doro Juragan sudi memberi gambaran seperti apa wajah Farida itu. Kau pernah mempelajari ajian Chandra Lopian? Pernah, majikan Doro Juragan. Mana tangan kananmu? Pusatkan pikiranmu. Aku akan membayangkan wajah Farida. Maka bayangan itu akan tertangkap oleh cita rasa sejatimu. Dan bayangan itu tidak akan hilang. Aku tahu sekarang.
Betapa cantiknya. Mohon tanya lagi Majikan Doro Juragan, siapa musuh yang paling berbahaya bagi Majikan Doro Juragan? Malampir. Hah? Si Lampir? Kenapa? Dia menginginkan Farida untuk dibunuh. Kurang ajar. Jangan khawatir Majikan Doro Juragan. Nih, dia bagianku. Permisi. Walah, gara-gara si Gondang ikanku semilik kita. Aduh. Kita akan ketemu lagi, Lampir. Farida. Guru. Ada Farida. Aku lihat Farida di Paso Sakti, Guru. Farida. Benar, Guru. Tertangkap di Paso Penggala. Cobalah Guru lihat sendiri. Hah? Kurang ajar. Kenapa menghilang? Kurang ajar. Kenapa dia yang muncul? Kalau Gondang, kau masih saja mencariku. Apa yang harus aku perbuat, Guru? Kau tetap saja bersikap sebagai sembara. Dan aku harus memperdayakan Kala Gondang. Kenapa tidak dihadapi saja, Guru? Menghadapi Kala Gondang tidak boleh gegabah. Senjatanya bukan hanya kesaktiannya, tapi juga kelicikannya. Mengerti? Sendirian, Neng? Berlima? Berlima? Sendirian? Kalian 4 orang. Jadi 5 orang kan? Boleh kami temani? Boleh saja. Kenapa tidak? Kenalkan. Ayo. Ya. Permisi dulu, Nyai. Siapa mereka? Guru olah Yuda. Kampung ini berkali-kali diganggu oleh penjahat. Semua warga mengusulkan untuk mencari guru olah Yuda, agar warga bisa berlatih bela diri. Dan mereka itu yang akan melatih di sini? Benar. Wah, senang lihat Kisanak datang. Bagaimana? Bisa melatih di sini? Bisa. Tapi aku mau dibayar 1 ringgit. Wah, berat kalau setiap bulan harus mengumpulkan uang sebanyak itu. 1 ringgit itu murah, Pak Guru. Untuk mengajar orang sekampung. Tidak bisa sendiri, tapi kami harus bertiga. Kami hanya bisa separuhnya saja, Kisanak. Lihat itu, Kar. Betapa cantiknya wanita itu. Betul, seperti bidadari. Siapa dia, Pak? Ya, dia tamu kami. Sudah punya suami? Sepertinya masih sendiri. Dia datang sendiri dan kemana-mana sendiri. Baik. Aku terima permintaan Pakku. Tapi berikan dia untukku. Maksud Kisanak? Aku jadikan dia istriku. Istri yang kelima. Tidak bisa, Kisanak. Saya tidak berhak memutuskan hal ini. Dia bukan wargaku. Coba Kisanak tanyakan sendiri pada orangnya. Begitu. Nyai, Pakku meminta kami bertiga melatih olah Yuda di sini. Aku menyanggupinya, asal Nyai bersedia menjadi istriku. Jadi, mau tidak mau, Nyai harus mau. Aku batalkan, Kisanak. Aku batalkan. Aduh, Nyai, maaf.
bukan maksudku. Tenang, Pak Kuwu. Apa maksud kalian? Apa kalian menginginkan diriku? Iya. Kau bersedia? Bersedia. Nyai. Tenang, Pak Kuwu. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Siapa yang bisa mengambil bunga ini dari sanggulku, maka dia akan menjadi suamiku. Dan dialah yang akan menjadi pelatih di sini. Lantas apa lagi? Tidak ada. Hanya itu. Hanya itu, Kang. Kalian berdua, jangan ikut-ikut. Biar aku ambil sendiri. Ayo, nak. Minggir. Cukup, Kisanak. Kisanak tidak patut mengajar di sini. Cukup, Kisanak. Beri kesempatan pada yang lain. Ayo, lawan lagi aku. Apa kebisaanmu? Baik. Kisanak yang minta. Majulah kalian. Luar biasa. Kenapa, Pak? Anu, Nyai. Aku sendiri yang akan melatih warga Bapak. Kumpulkan pemuda yang lincah dan kuat. Kita latih olah Yuda. Nyai? Terima kasih. Tanpa pertolongan Kakang, saya bisa mati. Sudahlah, Nyai. Mungkin sudah jodoh kita bertemu di sini. Jodoh? Kakang membicarakan jodoh? Iya. Apanya tidak senang jika kita mungkin berjodoh? Saya senang sekali. Tapi... Kenapa, Nyai? Mungkinkah saya berjodoh dengan Kakang? Kenapa tidak mungkin? Mana mungkin Kakang berjodoh dengan seorang gadis yang belum Kakang kenal dan tidak Kakang cintai? Bagaimana jika aku mengatakan aku mencintaimu, Nyai? Benarkah Kakang mencintai saya? Aku jatuh cinta pada Nyai sejak pertama kali kita bertemu. Siapa nama Nyai? Rinata. Aku Mardian. Mardian? Bukankah nama Kakang Sembara? Benar, Sembara adalah namaku. Tapi nama kecilku Mardian. Terserah Nyai sajalah mau memanggilku yang mana. Maukah Kakang menemui ayah saya? Tentu, dengan senang hati. Mari ikut saya. Kemana? Menemui orang tua saya. Ayah! Ayah, lihat siapa yang datang. Hebat. Dia memang pantas menjadi menantu ayah. Pantas. Kakang, kenalkan, ini ayahku. Bagaimana perasaanmu, Nak Sembara, terhadap putriku ini? Kakang Sembara bilang, ia telah jatuh hati kepadaku sejak pertemuan pertama. Benarkah itu, Nak Sembara? Benar, Ayah. Oh, Ayah. Kakang Sembara memanggilmu Ayah. Ayah dengar kan? Kakang Sembara memanggil Ayah. Kakang, apa rencana Kakang selanjutnya? Kita segera menikah. Makin cepat makin baik. Ayah dengar sendiri kan? Kakang Sembara ingin kami segera menikah. Ayah, nikahkan sekarang aku dengan Kakang Sembara. Sekarang? Iya, sekarang. Tunggu apa lagi? Tapi kita punya adat dan aturan. Ayah akan bicarakan dulu dengan pamanmu, agar pernikahanmu ini mendapat restu dari seluruh suku. Bicara dengan Paman Panglima Kumbang lagi? Iya, karena dialah panglima dan penasihat suku kita. Alah, paling Paman hanya akan menjadi penghalang. Dia iri hati karena kita berhasil mendapatkan Kakang Sembara. Dia ingin menjodohkan Kakang Sembara dengan kemenakannya sendiri, Samida. Samida? Bukankah dia masih kecil? Siapa bilang? Sekarang dia sudah besar. Pasti Paman Panglima Kumbang hendak menjodohkannya dengan Kakang Sembara. Makanya dia selalu menghalang-halangi. Mungkin. Tapi ayah harus tetap bicara dengan pamanmu. Sembara mencintai Rinata? Apa benar? Begitu ketemu, langsung menyatakan cinta? Tapi kenyataannya memang demikian, Panglima.
Panglima harus merestui perkawinan Rinata dengan Sembara. Tunjukkan kebijakanmu sebagai sesepuh yang dapat dipercaya suku. Tunjukkan kejujuran dan keberhasilan adik Panglima. Jangan karena iri dan hasut, lantas menggagalkan perkawinan Rinata dan Sembara. Sabar, Kakang. Coba aku lihat dulu kebenarannya. Murid Mak Lampir. Setuju dengan pernikahan kita. Iya. Jauhi dia, Rinata. Dia budak iblis. Bohong! Dia Kakang Sembara. Dia baik dan manusia sakti. Kau ditipunya, Rinata. Aku akan tunjukkan wujud aslinya. Kakang, dia Sembara palsu. Dia anak buah Mak Lampir, penganut ilmu sesat. Jangan bicara sembarangan, adik Panglima. Aku sudah tahu maksud busukmu. Apa maksud Kakang? Samida. Ada apa dengan Samida? Kau hendak mengawinkan Samida dengan Sembara. Gila. Samida bangsa jin termasuk kita. Sedangkan Sembara, bangsa manusia. Itu menentang fitrah, melawan tatanan ilahi. Aku tak akan melanggar tatanan ilahi. Sudahlah. Kau tidak usah ikut campur urusan Rinata dengan Sembara. Dia bukan Sembara. Dia Mardian. Aku sudah tahu dia Mardian. Paman kira kami tidak saling mengenal. Kami berdua telah saling mencintai. Rinata? Sembara dan Mardian sama saja. Mardian nama kecilnya, Sembara nama ketika ia dewasa. Kau telah ditipu, Rinata. Sembara bukan Mardian. Mereka adalah dua orang yang berbeda. Pamanlah yang hendak menipu kami. Baiklah. Akan aku buktikan. Kakang Jampak, percayalah. Dia bukan Sembara yang sebenarnya. Dia murid Mak Lampir, Mardian. Jauhkan Rinata darinya. Tidak. Iblis setan sekalipun. Kau tidak usah ikut campur. Biarkan keduanya menjalin cinta. Cinta kasih terkutuk. Kakang akan menanggung akibatnya nanti. Karena sifat keras kepala Kakang sekarang. Biar aku yang bertanggung jawab. Kau tidak usah ikut campur. Rinata, bawa lari Sembara. Biar pamanmu ini, ayah yang menghadapinya. Ingat Kakang Datu Jampak, pelanggaran kodrat ini tak akan terampunkan. Bukan Rinata dan anaknya saja, tapi juga mengenai Kakang sendiri. Tobatlah sebelum kutukan datang. Pisahkan Rinata dengan Mardian yang sekarang menjelma menjadi Sembara. Menjelma? Benarkah lelaki yang bersama putriku itu bukan Sembara yang sebenarnya? Marilah mendekat pengantin manis. Dari kalian akan lahir jago andalanku. Renata, berhenti dulu. Istirahat dulu. Aku lelah. Aku tak kuat. Napasku berputus. Aku takut Mamang Panglima akan mengejar kita, Kakang. Ya, tapi kita mau kemana? Kemana saja. Yang penting pergi sejauhnya dari Paman Panglima. Siapa dia? Sesepuh dan penasehat suku kami. Dia sangat sakti. Ayahku pun tak mungkin menandinginya. Jika dia berhasil mengejar, habislah kita. Guru? Nampak di wajahmu. Kau sedang bingung, anak manis. Benar, Nek. Ada yang mengejar kami. Kau memerlukan tempat bersembunyi yang aman. Benar. Nenek tahu tempatnya di mana.
Ikut aku. Aku tahu tempat yang paling aman untuk kalian. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan bisa menemukanmu. Nak Sembara? Benar. Bapak siapa? Nak Sembara benar-benar tidak mengenal siapa saya. Nanti, Ki. Sepertinya aku pernah bertemu dengan Aki. Kalau tidak salah, aku melihat Aki di pasar. Iya, di pasar. Di pasar? Sedang apa aku di pasar? Aki pernah dituduh sebagai pencopet. Belum pernah? Belum? Ah, masa? Nah, sekarang sudah. Awas, Aki sekarang sedang dituduh sebagai pencopet. Hati-hati, Ki. Ayo, Bara. Kenapa aku dituduh sebagai pencopet? Apa salahku? Kurang ajar. Dia membuatku bingung. Begitu cepatnya Sembara melupakan aku. Jangan-jangan Panglima Kumbang benar. Kamu itu takluk pada kami berdua. Namaku Sembara, dan ini Basir. Tolong sampaikan salamku untuk Panglima Kumbang. Sepertinya Sembara selalu bersama lelaki gendut tadi. Akan tetapi Sembara yang ditemukan Rinata hanya sendiri. Jangan-jangan adik Panglima Kumbang benar. Dan di mana Rinata? Sebaiknya aku mencari putriku dulu. Aku sendiri yang akan mengujinya. Apakah dia benar-benar Sembara sejati atau gadungan? Di sini tempat persembunyian yang aman. Disinilah istanamu. Dan di sini pula kau akan menjadi ibu dari anak-anak Sembara yang gagah ini. Tak ada juga, Kek. Kemana anak setan itu? Pokoknya kita cari dia sampai ketemu. Aku tak mau pulang sebelum menemukan murid malampir itu, Kek. Ya, kakek juga belum puas sebelum kakek bisa menghukumnya. Guru. Panggil apa kau tadi? Guru. Kenapa nenek menyakiti kekasihku? Agar kekasihmu ini tahu aturan. Apa salahnya? Aku tidak mau dia menjadi muridku. Dan aku tidak suka dia memanggilku guru. Menjauhlah dariku lelaki. Aku hanya ingin bicara dengan istrimu. Aku belum dinikahi, Nek. Apa itu nikah? Pergilah kau. Nenek ingin bicara. Tentang apa? Mengenai pernikahanku dengan Sembara. Tentang calon istri Sembara. Aku? Bukan. Farida. Iya, Paman Panglima pernah memberitahu saya bahwa Kakang Sembara sudah mempunyai calon istri. Namanya Farida. Bahkan katanya sudah dinikahkan. Tapi gagal karena Farida diculik oleh siluman jahat. Betul sekali. Artinya kau punya saingan berat. Farida gadis cantik dari kalangan manusia. Kalau kau ingin memiliki Sembara, kau tidak boleh tinggal diam. Maksud nenek? Sekarang Farida ada di Kayangsari. Kau tahu tempat itu? Tahu, itu negeri siluman. Ratunya Wak Bayau. Apakah Wak Bayau itu yang menculik Farida? Bukan. Yang menculik Farida siluman lain. Tapi si Bayau berhasil merampasnya. Dan sekarang akan diantarkan kepada Sembara untuk segera dikawinkan. Waduh, lalu saya bagaimana? Kau ingin memiliki Sembara sendiri atau mau jadi istri kedua sesudah Farida? Tidak, Kakang Sembara milik saya. Tidak boleh ada perempuan lain kecuali saya. Saya harus mencegah rencana Wak Bayau untuk mempertemukan Farida dengan Kakang Sembara. Aku akan membantu. Bagaimana caranya? Gampang. Nanti aku atur. Yang penting kau harus bisa menyelundup ke Kayangsari. Dan berpura-puralah menjadi murid Datuk Ranggasanga. Dekati Farida. Katakan bahwa kau mengetahui di mana Sembara berada. Dan tawarkan jasamu. Bahwa kau bersedia mengantarkannya menemui Sembara. Akan percayakah Farida? Pasti. Asal kau bisa meyakinkan dia. Dan tidak mencurigakan. Jika usaha saya berhasil, lantas Farida harus saya bawa kemana, Nek? Bawa kemari. Biar aku sendiri yang akan mengurusnya. Aku janji padamu. Dia tidak akan mengganggu kamu dan Sembara. Saya setuju, Nek. Aneh. Ada wanita bersenandung di tengah hutan seperti ini.
Lagi pula aku seperti mengenal suara wanita itu. Mau apa Kakang Sembara? Dan siapa gadis itu? Aku harus tahu apa yang akan diperbuat oleh Kakang Sembara terhadap gadis itu. Farida. Kaukah itu Farida? Benarkah itu Farida? Farida, Iya. Kau siapa? ini aku Mardian. Maksudku aku Sembara. Farida! Farida! Tunggu Farida! 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 Hampir saja aku kena malu kepergok majikan Doro Juragan. Untung aku bisa lari cepat. Untung. Nek, saya melihat Farida. Di mana? Telaga. Kakang Sembara juga melihatnya. Kenapa kau tidak bawa kemari? Apa yang saya lakukan? Kakang Sembara sendiri yang menemui Farida. Dia? Mardian! Mardian! Ya, Guru. Ada apa, Guru? Kau ketemu Farida? Ketemu, Guru. Kenapa tidak langsung saja kau bawa kemari? Dia kabur sebelum saya mendekatinya, Guru. Saya kejar dia, tapi kehilangan jejaknya, Guru. Dengan gadis lemah saja kau tidak mampu menangkapnya. Sekarang kita harus mengejarnya. Karena Farida sekarang sudah keluar dari Kayang Sari. Paso Benggala Saktiku, tunjukkan keadaan di telaga. Siapa dia, Kakang? Tanyakan saja pada nenek. Siapa dia, Nek? Dia musuh besarku. Aneh. Kenapa sekarang Farida lari menjauhi Sembara? Apakah Farida sudah menjadi orang sakti? Dan lebih anehnya lagi, setiap Farida muncul yang tanpa hanya gambar Kalagondang. Berarti Kalagondang memang sedang mencari Farida atas perintah Sembara. Sembara? Bukankah Sembara ada di sini, Nek? Kena sekarang kau Kalagondang. Sembara, pergi ke telaga. Bawa Kalagondang kemari. Bagaimana kalau dia menolak, Nek? Kalagondang sudah menjadi budak Sembara. Dia pasti mau. Cepat laksanakan. Baik, Nek. Renata, sekarang juga kau pergi ke Kayang Sari. Temui Farida. Bukankah dia ada di telaga, Nek? Saya lihat sendiri. Sekarang Farida pasti kembali ke Kayang Sari. Kau bisa menemuinya di sana. Bujuk dia dan bawa dia kepadaku. Baik, Nek. Sekarang aku akan menangkapmu dengan mudah, Kalagondang. Rindi Antika. Rindi! Rindi Antika! Aku Mardian! Sembara!
Aku Sembara Rindi. Rindi Atika, tunggu. Kalagondang, aku Sembara majikanmu. Mau kemana, Mardian? Aku bukan Mardian. Aku Sembara. Bohong. Kau Mardian. Apa dosaku? Aku bukan musuhmu. Kau tidak tahu dosamu sendiri. Kau telah menipuku, dan aku pantas membunuhmu. Hiya! Ampun, Guru tolong. Jago tua Datuk Ranggasangga tidak tahu malu. Membokong dan mengeroyok anak ingusan. Muridmu yang ini pantas untuk dibinasakan. Dan juga kau, Mak Lampir. Rindi, tangkap itu. Mereka mengejar. Maju. Ada perang. Di mana ya? Rezeki nompong. Si Lampir datang sendiri mengantar nyawa. Siapa kau? Musuh si Lampir. Jangan buang waktu, nanti perempuan iblis itu keburu lolos. Dua kali aku tertipu. Licik. Di dekat telaga ada goa. Siapa tahu Malampir bersembunyi di dalamnya. Hah? Mereka ke sini. Mardian, ayo kita tinggalkan tempat ini. Kalau kau ingin selamat. Kita kemana, Mak? Sudahlah. Ayo cepat.
goanya. Ayo kita obrak-abrik. Benar, Mardian dan Mak Lampir ada di sini. Lihat bekasnya. Ya, tapi mereka sudah kabur sebelum kita sampai di sini. Sampai ke ujung neraka, aku kejar kau, Lampir! Siapa orang itu, Kek? Kala Gondang, musuhnya Malampir siluman jahat itu. Jangan heran, kalau di mana-mana Malampir itu punya musuh. Lalu kita harus kemana, Kek? Saya tidak akan puas kalau tidak membinasakan Mardian yang telah mempermalukan saya. Tidak gampang untuk menemukan Malampir di kolong jagat yang terlalu luas ini. Kakek akan menyuruh murid-murid kakek untuk melacak Malampir. Sekarang ayo pulang. Baik, Kek. Kepalan tangan kalian kokohkan, tapi persendian lemaskan. Kuda-kuda, ingat kuda-kuda kalian harus kuat menapak tanah. Pusatkan pandangan kalian ke satu titik, dan bulatkan pikiran kalian, sehingga perhatian kalian tertuju pada satu arah. Ya. Kurang ajar. Wanita itu merampas rezeki kita. Dan yang lebih parah lagi, dia telah mempermalukan kita. Kita laporkan saja pada Kanjeng Adipati Sukatma. Aku dengar dia sedang mencari seorang pendekar wanita. Benar. Kita laporkan saja, supaya kita dapat hadiahnya. Ayo, kita berangkat bersama. Tidak kusangka wargaku bisa sehebat ini. Karena Bapak mau berusaha. Jika Bapak dulu hanya diam saja, maka warga Bapak sekarang akan sama seperti dulu. Siapa menanam akan menuai, bukan? Betul, betul. Apalagi ilmu. Kalau diajarkan, ditularkan kepada orang lain, pasti bertambah. Seorang gadis? Benar, di rumah Pak Roso Kepala Pinangan. Seorang wanita muda cantik. Umurnya sekitar 30-an. Jangan-jangan Mayang Sari. Umurnya persis. Sekitar 30 tahun. Kita harus segera ke sana. Baik. Kita ke Desa Pinangan. Aku kan sudah bilang, Datuk Ranggasanga itu sakti. Seharusnya begitu bertemu dia, kau kabur. Aku kira dia kalah gondang, Guru. Begitu tahu dia itu Datuk Ranggasanga, aku berusaha untuk kabur. Tapi ditahan oleh Rinde Antika yang langsung menghajarku. Dia tahu aku memang bukan sembarang asli. Dan dia tahu, aku murid guru Mak Lampir. Mengapa kau tidak menggunakan ajian waringin sungsang ciptaanku? Saya diserang secara mendadak, Guru. Jadi saya lupa, Guru. Tidak sembarang orang bisa mengalahkan ajian waringin sungsang ciptaanku itu. Kecuali Sembara.
Karena dia mempunyai cambuk sakti cemeti amal rasul. Memang kurang ajar Datuk Ranggasanga itu. Tunggu pembalasanku nanti. Memang ada seorang gadis yang menginap di sini. Seorang pengembara yang sampai saat ini merahasiakan namanya. Dia seorang pendekar? Rupanya begitu, Kanjeng. Panggil dia. Suruh dia menghadap ke kemari. Baik, Kanjeng. Nyai. Nyai, ada tamu, Nyai. Maaf, Nyai. Tamu Nyai seorang adipati. Nyai disuruh menghadap. Keluarlah, Nyai. Bagaimana? Belum, Kanjeng. Hah? Tadi pagi gadis itu masih ada di sini, Kanjeng. Apakah gadis pendekar itu yang melatih rakyatmu bersilat? Benar, Kanjeng. Tripuspaseta. Ya. Pasti ada hubungannya antara gadis ini dengan pengacau yang membuat keonaran di perkemahan. Benar. Berarti kita berada di sarangnya. Kita harus bertindak. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menangkap Waroso. Mengerti, Kanjeng? Setuju. Pasti dia datang. Laksanakan segera. Ada apa ini? Apa salah saya? Diam! Kau telah menyembunyikan penjahat yang telah membunuh beberapa prajurit Kadipaten. Kau harus mendapat hukuman yang setimpal. Kita harus mengirim orang ke Cirebon. Lapor pada Gusti Sultan. Siapa yang berani lapor ke sana? Jalan ke sana penuh bahaya. Itu Nyai Kuwu. Ayo. Nyai, Pak Kuwu ada yang membawa. Tangannya diikat dan diseret. Entah mau dibawa kemana dia. Pak Kuwu memanggil salah seorang dari mereka, Kanjeng? Benar, Nyai. Aku tahu siapa mereka. Tenanglah, Nyai. Aku berjanji akan membebaskan Pak Kuwu. Kena kau sekarang.